Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba lihat soalnya dulu kali ya. Ini kan kita sudah sempat lihat juga minggu lalu ya, persamaannya seperti ini. YT sama dengan beta 0 plus XT beta 1 plus epsilon T, di mana epsilonnya itu dia ada autocallnya. Ini persamaan autoregresifnya, epsilon T sama dengan rho XT dikali epsilon T min 1 plus ET. Nah, di sini kan yang kita ketahui itu distribusinya ET ya. Dia berdistribusi normal 0 akar pangkat 3 dari 2. Kemudian XT-nya dia berdistribusi uniform dengan interval 0 sampai 1. Kemudian beberapa parameter sudah diketahui. Nah, minggu lalu itu kan kita sempat stuck di sini ya, yang untung Rani nih luar biasa nih, keren. Iya, ini nih saya coba catat dari bukunya Verbeek halaman 116 kan. Jadi yang untuk masalah autocall itu kan kita harus lihat asumsi dari persamaan epsilonnya dulu kan. Untuk persamaan epsilonnya itu dia persamaan autoregresif seperti ini. Ini bukan dari soal ya, ini yang dari bukunya Verbeek ya. Nanti baru kita kaitkan di soal. Expected value dari epsilon T sama dengan rho dikali ini persamaan sebelumnya deh, ini dulu. Epsilon T sama dengan rho epsilon T min 1 VT gitu. Dari persamaan regresif seperti ini. Kemudian dia bilang kalau di bukunya Verbeek itu kita pertama harus cari dulu E1-nya gitu, epsilon 1-nya. Nah, dia asumsinya untuk start periodnya itu dia expected value-nya sama dengan 0. Gitu ya. Expected value dari epsilon T sama dengan 1 sama dengan 0. Jadi kayak gini nih, mana nih? Ini nih. Nah, ini sudah asumsi dasarnya untuk persamaan autoregresi ketika kita mau menghitung autokorelasi. Kemudian kita harus cari variansnya dulu nih. Berarti kita turunkan dari persamaan tadi, epsilon T sama dengan rho epsilon T min 1 ditambah VT gitu. Nah, kita tinggal menghitung variansnya aja nih. Seperti ini. Varians dari epsilon T sama dengan varians dari persamaan sebelah kanannya. Kemudian kita keluarkan nilai rho-nya di sini. Kalau varians kan otomatis square dia ya. Berarti rho square dikali varian epsilon T min 1 ditambah varians dari V-nya. Nah, untuk V-nya ini kan dia mengikuti persamaan regresif pada umumnya, dia expected value-nya 0 dan dia tidak berkorelasi dengan persamaan regresinya. Dalam hal ini autoregresifnya gitu. Nah, di sini kemudian karena dia asumsinya autoregresif dan dia stasioner itu dia asumsinya means, variance dan covariance dia konstan, dia tidak berubah over time gitu. Jadi kita bisa ambil di sini berdasarkan asumsinya bahwa variance dari epsilon T min 1 sama dengan variance dari epsilon T. Nah, ini dari sini stasioner means kayak gini. Ada notes-nya juga di atas. Nah, dari situ kita bisa turunkan lagi persamaannya. Epsilon sigma square dari epsilon sama dengan rho square dikali sigma square dari epsilon ditambah varians dari V, nilai errornya. Nah, ini juga sama, tinggal kita pindahkan sebelah kiri. Berarti 1 min rho square dikali sigma varians dari epsilon sama dengan varians dari V. Nah, kalau kita turunkan seperti ini. Nilai covariance-nya kalau terus diturunkan seperti ini, tapi yang kita fokus di sini cuma di variance sama nilai expected value-nya. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan soal yang kita punya? Seperti ini nih. Untuk persamaan autoregresif dari soal kan kayak gini nih. Epsilon T sama dengan rho XT epsilon T min 1 ditambah VT. Nah, kita bisa perlakukan sama kayak yang di bukunya Verbeek itu. Kita ambil asumsi bahwa expected value-nya sama dengan 0, kemudian variance-nya sama, kita turunkan. Nah, setelah diturunkan hasilnya seperti ini. Dia ada variance dari X-nya di bawah. Jadi variance dari epsilon sama dengan 1 dibagi 1 min rho square dikali variance dari errornya. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa jadikan dasar untuk menghitung E1 dulu.
epsilon 1 sorry. Yang di bawahnya kok ada S square X tuh? Kok beda sama yang sebelahnya kan nggak ada tuh? Ini ya. Iya. Iya, ini karena persamaannya gini Mbak. Di sini kan nggak ada pengali x-nya nih. Iya kan? Di sini ada pengali x-nya. Jadi pas kita turunkan berarti kita bahas penurunannya dulu ya. Varians dari epsilon t sama dengan varians xt epsilon t min 1 ditambah vt gitu. Kemudian kita turunkan lagi v-nya sampai rho square dikali varian xt dikali varian epsilon t min 1 ditambah varian dari vt. Nah, varian dari xt kan sx ya. Sx square. Kemudian varian dari epsilon t min 1 sama dengan varian dari epsilon t. Nah, di sini kita bisa ambil varians dari varian dari epsilon sama dengan rho square dikali varians dari x dikali varians dari epsilon ditambah varians dari v-nya, disturbance-nya. Nah, ini tinggal kita pindahkan sebelah sisi kiri jadi 1 min rho square varians dari x dikali varians dari epsilon sama dengan varians dari errornya gitu. Tinggal diturunin aja nih. Berarti ininya di bawah sebelah kanan sama dengan seperti ini. Makanya kenapa di sini ada varians dari x-nya. Nah, itu untuk bagaimana kita menghitung epsilon satunya. Nah, tadi kan asumsi dasarnya epsilon expected value-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kita bisa masukkan nilai variansnya tadi untuk menghitung epsilon 1. Nah, kayak gini. Rumusnya kan seperti ini nih. Dia distribusi normal kan. Epsilon berdistribusi normal 0, variansnya yang ini tadi. Tapi diganti ya jadi E di sini ya. Kemudian kalau di R kita tinggal definisikan aja nih. Epsilon 1 sama dengan R norm 1, N-nya sama dengan 1 karena kita di sini mau ngambil yang observasi pertama aja. Kemudian rataannya 0 karena di R itu dia standar deviasi jadi tinggal cari. Nah, sekarang kan kita sudah dapat untuk E1-nya ya. Untuk yang E2 seterusnya tinggal kita masukkan ke formulanya aja. Berarti epsilon 2 sama dengan rho dikali x2 dikali epsilon 1 plus E2. Epsilon 3 seterusnya sama. Pola umumnya tadi kan begini ya. Jadi sampai observasi terakhir epsilon t sama dengan rho dikali xt dikali epsilon t min 1 ditambah et. Nah, sekarang kan kita sudah ketahui nih distribusi dari ini juga, otomatis sekarang kita bisa menghitung epsilon t keseluruhannya gitu. Nah, kembali lagi ke soalnya. Nah, sekarang kan berdasarkan model ini sekarang kita sudah bisa generate yt-nya ya. Tadi kan kita sudah bisa generate epsilon t, sekarang kita bisa generate nilai variabel yt-nya. Sudah jelas nih prosedurnya sama semua. Marwan, itu yang t-nya minus tak-nya itu nggak ngaruh kan ya? Saya berpikirnya sih karena ada autokorelasi di sini, otomatis kalau dirunut terus ke belakang kan dia nggak ada batasannya kan, sampai ke belakang terus, makanya kenapa dia bilang minus tak hingga gitu. Cuman kalau dilihat dari Itu pikiran saya aja sih Mbak. ya, cuman kalau dilihat dari rumusnya epsilon t sama dengan rho x t et min 1 berarti kan ngaruhnya kan cuma satu line aja kan? Iya, Ya, jadi nggak usah dihiraukan gitu. sampai minus tak hingga. Iya, kan kita dibatasi epsilon 1 asumsinya sama dengan 0 ya. Jadi udah kita berhenti sampai epsilon 1 aja mundur ke belakangnya. Enggak mundur terus-terus kecuali persamaan autoregresifnya sampai ada et-2, et-3 sampai seterusnya barangkali begitu. Karena ini dibatasi sampai et-1 saja dan kita asumsi dasarnya E1 sama dengan 0 ya udah kita stucknya di situ aja.